Bagi Wawan, kebahagiaan itu sederhana. Kebahagiaan itu sewangi asap dapur yang mengepul dari celah dinding bambu rumahnya setiap kali dia pulang dari sawah. Kebahagiaan itu sehangat senyuman Lastri, istrinya, yang selalu menyambutnya dengan segelas air putih hangat di ambang pintu, menghapus lelah setelah seharian punggungnya dihantam terik matahari desa. Mereka tinggal di sebuah desa terpencil di kaki bukit. Rumah mereka kecil, berlantai tanah yang dikeras seadanya, dengan dinding anyaman bambu yang mulai rapuh dimakan usia. Wawan hanya seorang buruh tani paruh waktu. Jika musim tanam tiba, dia mengayunkan cangkul di sawah milik juragan tanah setempat. Jika musim kemarau datang dan sawah-sawah meranggas menjadi tanah rekah, Wawan akan pergi ke hutan untuk mencari kayu bakar atau memikul batu kali demi upah beberapa puluh ribu rupiah sehari. Meskipun hidup dalam jepitan kemiskinan, Wawan tidak pernah mengeluh. Di dalam hatinya ada satu tekad yang kokoh. Dia ingin membahagiakan Lastri, wanita kota kecamatan yang sudah dinikahinya 6 tahun lalu dan bersedia hidup prihatin bersamanya. Mereka belum dikaruniai anak, sebuah kesunyian yang bagi Wawan justru menjadi perekat, agar dia bisa mencurahkan seluruh kasih sayangnya hanya untuk Lastri. "Kang, sarapan seadanya ya, cuma ada sambal korek dan rebusan daun singkong," ujar Lastri pagi itu, meletakkan sepiring nasi tiwul di atas meja kayu yang pincang. Wawan tersenyum lebar. Matanya menatap Lastri dengan binar cinta yang tulus. Dia mengambil tangan Lastri yang mulai agak kasar karena kerja dapur, lalu mengusapnya. "Ini sudah lebih dari cukup, Las. Asalkan makannya sama kamu, rasanya seperti makan hidangan hajatan juragan." Lastri tersenyum, namun senyumannya kali ini tidak sampai ke mata. Ada gurat kelelahan yang mendalam di wajahnya. Gurat kejenuhan yang selama ini tersembunyi rapat di balik rutinitas desa yang monoton. Lastri menatap lantai tanah rumah mereka, lalu menatap bajunya yang sudah pudar warnanya dan penuh tambalan. Wawan yang terlalu polos tidak menyadari bahwa di dalam dada istrinya ada sebuah pemberontakan yang perlahan mulai membara terhadap kemiskinan mereka. Pergeseran itu bermula ketika Lastri sering mengeluhkan sakit kepala dan badannya yang lemas. Karena puskesmas desa letaknya sangat jauh di seberang perbukitan, Wawan membawa Lastri berobat ke tempat praktik mandiri Pak Danu, seorang mantri kesehatan baru yang membuka pelayanan di rumah joglo besar di ujung desa. Pak Danu adalah seorang duda perlente, tubuhnya bersih, tutur katanya halus, dan dia memiliki sepeda motor kopling baru yang sering menjadi pusat perhatian orang-orang desa. Saat pertama kali melangkah masuk ke rumah praktik Pak Danu, Lastri tampak terpukau. Rumah itu harum wangi sabun mahal, lantainya tegel bersih yang berkilat, sangat kontras dengan rumah bambunya yang berdebu. "Istri bapak ini hanya kelelahan dan kurang gizi," ujar Pak Danu setelah memeriksa tekanan darah Lastri. Matanya menatap wajah Lastri yang sebenarnya masih menyimpan sisa-sisa kecantikan masa mudanya. "Saya beri obat paten khusus ya, biar cepat segar kembali. Tapi harganya memang agak sedikit berbeda dengan obat puskesmas." Wawan meraba kantong celananya yang tipis. Uang upah memikul batu kali seharian kemarin hanya tersisa selembar 50.000 rupiah. "Berapa, Pak Mantri?" tanya Wawan dengan suara memelan karena sungkan.
1 paket obat dan vitaminnya 120.000 Pak Wawan, jawab Pak Danu ramah. Namun nadanya menyiratkan kelos sosial mereka yang berbeda. Wawan tertegun. Wajahnya memerah karena malu di depan istrinya sendiri. Dia tidak punya uang sebanyak itu. Melihat suaminya kebingungan, Lastri menundukkan kepala dalam-dalam, menahan rasa malu yang berbaur dengan kekecewaan yang mendalam atas ketidakberdayaan ekonomi mereka. Tidak apa-apa Pak Wawan, potong Pak Danu cepat sambil tersenyum tipis. Matanya melirik ke arah Lastri. Bawa saja dulu obatnya. Biayanya bisa dicicil nanti kalau Pak Wawan sudah punya uang. Yang penting Ibu Lastri sehat dulu. Wawan bernafas lega dan mengucapkan terima kasih berulang kali. Merasa Pak Mantri adalah orang yang teramat sangat baik. Dia tidak pernah menyadari bahwa kebaikan yang tidak pada tempatnya seringkali memiliki harga terselubung yang jauh lebih mahal daripada beberapa lembar uang kertas. Sejak hari itu, Lastri diwajibkan untuk rutin melakukan kontrol setiap minggu ke tempat praktek Pak Danu. Wawan yang harus bekerja lebih keras demi melunasi hutang obat dan mengumpulkan uang untuk biaya kontrol berikutnya, seringkali terpaksa melepaskan Lastri pergi sendirian ke ujung desa setelah waktu asar. Perlahan-lahan, perubahan itu mulai merayap masuk ke dalam rumah bambu mereka. Lastri yang biasanya selalu berada di dapur sebelum senja datang, kini seringkali baru pulang ke rumah saat azan maghrib berkumandang dari surau tua. Pakaian Lastri mulai berganti. Dia tidak lagi memakai daster sisa mas kawinnya yang robek di bagian ketiak, melainkan kain-kain batik baru yang halus dengan corak yang indah. Rambutnya yang biasanya diikat asal-asalan, kini selalu wangi minyak kemiri dan tertata rapi. Las, kain batikmu bagus sekali. Beli di mana? Uang dari mana? Tanya Wawan suatu malam saat mereka sedang duduk di dipan bambu luar rumah menonton rintik hujan. Lastri tersenyum tenang, senyuman yang terasa asing bagi Wawan. Ini pemberian dari Bu RT, Kang. Katanya dia punya kain sisa yang tidak terpakai, jadi dikasihkan ke aku karena kasihan melihat bajuku itu-itu saja. Wawan mengangguk percaya. Kepolosan orang desa membuat Wawan tidak pernah menaruh curiga pada istrinya sendiri. Baginya, Lastri adalah wanita soleha yang menjaga kehormatannya. Wawan justru merasa bersyukur jika ada tetangga yang peduli pada istrinya, di saat dia sendiri belum mampu membelikan pakaian baru. Namun, ketenangan Wawan terusik ketika dia menyadari perubahan sikap Lastri di atas ranjang. Setiap kali Wawan mencoba mendekat atau mendekap tubuh istrinya setelah seharian melelahkan di sawah, Lastri selalu membalikkan badan dengan alasan badannya terlalu capek atau kepalanya kembali pening. Pelukan Wawan yang biasanya dianggap sebagai pelindung, kini seolah menjadi beban yang ingin segera dilepaskan oleh Lastri. Kecurigaan itu barulah berbentuk selembar kabut tipis di benak Wawan ketika musim kemarau tiba. Sawah-sawah mengering, membuat Wawan harus mencari pekerjaan alternatif. Dia diterima bekerja sebagai buruh kasar pembelah batu di desa sebelah, yang jaraknya harus ditempuh dengan berjalan kaki selama 2 jam melewati hutan jati. Karena jarak yang jauh, Wawan biasanya pamit berangkat sebelum subuh dan baru kembali ke rumah saat hari sudah gelap gulita. Suatu siang, langit mendadak mendung hitam dan menurunkan hujan badai yang sangat lebat di kawasan pembelahan batu. Karena pekerjaan tidak bisa dilanjutkan, mandor memulangkan semua buruh lebih awal. Wawan berjalan pulang menembus hujan. Tubuhnya basah kuyup.
Namun hatinya gembira karena dia bisa pulang siang hari dan memberikan kejutan untuk Lastri. Dia membayangkan mereka akan duduk berdua di dapur sambil membakar singkong di atas tungku. Sesampainya di jalan setapak setinggi lutut yang menuju ke arah rumahnya, langkah Wawan terhenti. Di atas tanah becek yang berlumpur di depan pagar bambu rumahnya, terdapat bekas guratan ban sepeda motor yang sangat jelas. Bukan sembarang guratan. Itu adalah bekas ban sepeda motor kopling besar. Jenis kendaraan yang hanya dimiliki oleh satu orang di desa ini. Pak Danu, sang mantri kesehatan. Wawan mengerutkan kening. Kenapa Pak Mantri datang ke rumah siang-siang begini? Apa Lastri sakit lagi? Pikirnya cemas. Wawan melangkah masuk ke halaman dengan sangat pelan, agar suara langkah kakinya tidak terdengar di antara deru suara air hujan yang menghantam atap rumbia rumahnya. Dia berjalan memutar menuju pintu dapur belakang yang biasanya tidak pernah dikunci. Pintu dapur terbuka sedikit. Wawan melangkah masuk tanpa suara, meletakkan capingnya yang basah di atas lantai tanah. Dari balik sekat anyaman bambu yang membatasi dapur dan ruang tidur utama, terdengar suara bisikan dan tawa kecil yang pelan. Suara wanita yang sangat dia kenali, sedang bercanda mesra dengan seorang pria. Jangan sekarang, Kang Danu. Nanti kalau Kang Wawan tiba-tiba pulang bagaimana? Suara Lastri terdengar manja. Jenis suara yang sudah bertahun-tahun tidak pernah Wawan dengar lagi. Si bodoh itu tidak akan pulang sebelum maghrib, Las. Dia akan sedang memeras keringat di desa seberang demi mencuci hutang obatmu. Balas suara pria dengan nada meremehkan yang sangat kental. Itu suara Pak Danu. Biarkan saja dia sibuk mencari uang. Yang penting kita bisa menikmati waktu kita di sini. Terdengar suara kecupan yang basah, diikuti oleh tawa manja Lastri. Wawan terpaku di tempatnya berdiri. Tubuhnya yang basah kuyup karena air hujan mendadak terasa kaku membeku seperti batu kali yang biasa dia pikul. Jantungnya seakan berhenti berdetak, meninggalkan rasa hampa yang teramat sangat menyiksa di dalam dadanya. Seluruh dunianya, seluruh perjuangannya memeras keringat di bawah terik matahari dan dinginnya hujan, seolah-olah menguap menjadi sia-sia dalam satu detik yang jahanam itu. Wawan tidak berteriak. Dia tidak mengambil golok di dapur untuk menebas pria yang telah merusak kehormatan rumah tangganya. Kepolosan dan kebaikan hatinya justru berubah menjadi rasa sakit yang begitu dalam hingga membuatnya tidak mampu mengeluarkan sepatah kata pun. Dengan tangan yang gemetar hebat, Wawan mendorong sekat bambu kamar tidur mereka dengan perlahan. Krik, anyaman bambu yang lapuk itu berbunyi halus. Dua orang yang berada di atas ranjang bambu itu tersentak kaget. Pak Danu langsung melompat berdiri sambil terburu-buru merapikan pakaiannya yang berantakan. Wajahnya yang tadinya perlente kini pucat pasi ketakutan melihat kedatangan Wawan yang mendadak dengan tubuh basah kuyup dan tatapan mata yang kosong. Lastri menjerit kecil, langsung menarik selimut lurik tua untuk menutupi tubuhnya. Air matanya langsung meleleh keluar, bukan karena rasa bersalah, melainkan karena rasa terkejut dan ketakutan karena tertangkap basah. Wawan, kamu kenapa sudah pulang? Suara Pak Danu bergetar hebat. Dia melangkah mundur mencoba mencari celah untuk kabur dari pintu depan. Wawan tidak menatap Pak Danu. Pandangan matanya tertuju lurus pada Lastri, wanita yang dia puja, wanita yang setiap malam dia doakan agar selalu dilindungi oleh Tuhan, wanita yang rela dia hidup kelaparan asalkan perut istrinya kenyang. Las, panggil Wawan. Suaranya teramat pelan,
serak, dan penuh dengan getaran kepedihan yang sanggup meremukkan hati siapa saja yang mendengarnya. Apa kurangnya aku, Las? Apa cangkulku kurang dalam? Apa batu yang kupikul kurang berat, sampai kamu tega melakukan ini di atas ranjang tempat kita berdua berdoa? Lastri tidak menjawab. Dia hanya bisa menangis sesenggukan, menyembunyikan wajahnya di balik selimut tua yang sudah robek-robek di beberapa bagian. Wawan beralih menatap Pak Danu. Tidak ada kemarahan yang meluap-luap di matanya. Yang ada hanyalah sebuah kekecewaan yang teramat dalam, yang membuat air mata Wawan akhirnya luruh bercampur dengan sisa air hujan di wajahnya. Pak Mantri, saya menganggap Bapak orang baik. Saya rela memeras keringat sampai malam demi melunasi hutang obat istri. Pak Mantri, saya menganggap Bapak orang baik. Saya rela memeras keringat sampai malam demi melunasi hutang obat istri saya ke Bapak, kata Wawan dengan suara yang patah-patah. Ternyata obat yang Bapak berikan bukan untuk menyembuhkan penyakit istri saya, tapi untuk meracuni hatinya agar melupakan suaminya sendiri. Wawan, maafkan saya. Saya hilaf. Saya tidak akan mengulanginya lagi. Pak Danu memohon. Ketakutan jika Wawan akan berteriak memanggil warga desa yang terkenal kejam terhadap pelaku perzinaan. Wawan menggelengkan kepalanya perlahan. Dia mundur 2 langkah, membuka jalan menuju pintu depan. Pergi kamu dari rumahku, Pak Mantri. Bawa sepedamu pergi, dan jangan pernah menginjakkan kakimu lagi di tanah halaman rumah ini. Pergi! Pak Danu tidak menyia-nyiakan kesempatan itu. Dia berlari keluar dari rumah bambu itu sekencang-kencangnya, menghidupkan sepeda motor koplingnya di tengah guyuran hujan lebat, dan pergi meninggalkan kepulan asap knalpot yang berbau sangit di halaman rumah Wawan. Setelah kepergian Pak Danu, rumah itu kembali dilingkupi oleh keheningan yang mencekam. Suara hujan yang menghantam atap rumbia terasa begitu bising, mengisi kekosongan di antara Wawan dan Lastri. Wawan berjalan menuju sudut dapur. Dia duduk di atas sebuah lincak bambu kecil, melipat kedua tangannya di atas lutut, dan menundukkan kepalanya dalam-dalam. Tubuhnya menggigil, bukan karena dinginnya air hujan yang mulai mengering di bajunya, melainkan karena rasa sakit yang teramat sangat yang sedang mengoyak-ngoyak dadanya. Lastri akhirnya keluar dari kamar setelah merapikan pakaiannya. Dia berjalan mendekati Wawan dengan langkah yang goyah, lalu berlutut di atas lantai tanah di depan suaminya. "Kang, maafkan aku, Kang," isap Lastri, mencoba meraih kaki Wawan. "Aku hilaf. Aku jenuh hidup miskin terus di sini, Kang. Aku bosan setiap hari cuma makan nasi tiwul dan daun singkong. Aku ingin seperti orang-orang kota kecamatan yang punya baju bagus, yang bisa jalan-jalan. Pak Danu selalu memberikan apa yang tidak bisa kamu berikan, Kang." Wawan mengampat kepalanya perlahan, menatap wajah istrinya yang kini basah oleh air mata. Kalimat Lastri barusan justru menyadarkan Wawan tentang satu hal. Cinta yang dia berikan selama 6 tahun ini ternyata kalah telak oleh selembar kain batik halus dan beberapa butir obat paten mewah. "Kalau kamu memang tidak tahan hidup miskin bersamaku, Las, kenapa kamu tidak bicara?" tanya Wawan. Suaranya terdengar sangat lelah.
seolah seluruh tenaganya telah habis terserap oleh bumi. Kenapa harus dengan cara menjatuhkan harga diriku sebagai suami? Kenapa harus dengan cara menjatuhkan harga diriku sebagai suamimu? Kenapa harus mengotori kesucian pernikahan kita di atas ranjang yang kubeli dengan upah buruh tani selama 1 tahun? Lastri terdiam. Dia hanya bisa menangis sejadi-jadinya di atas lantai tanah yang dingin. Wawan berdiri dari lincak bambunya. Dia tidak memukul Lastri. Tidak juga mengusirnya malam itu karena di luar hujan masih sangat lebat. Wawan mengambil selembar kain sarung tua miliknya yang kering, berjalan ke ruang depan, dan merebahkan tubuhnya di atas lantai tanah beralaskan tikar pandan yang sudah robek. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam 6 tahun, Wawan tidur terpisah dari istrinya, ditemani oleh suara gemuruh guntur dan rasa sakit yang tidak akan pernah bisa sembuh seumur hidupnya. Keesokan paginya, matahari terbit dengan sinar yang tipis, menyinari sisa-sisa air hujan yang tergenang di halaman rumah. Kabut pagi yang dingin menyelimuti desa terpencil itu, membawa suasana yang teramat sunyi. Wawan sudah bangun sejak sebelum subuh. Dia tidak pergi ke sawah atau ke tempat pembelahan batu hari ini. Dia hanya duduk di ambang pintu depan, menatap jalan setapak desa yang masih sepi. Lastri keluar dari kamar dengan mata yang sembab dan bengkak. Dia melihat sebuah buntelan kain jarik tua terletak di atas meja kayu ruang depan. Buntelan itu berisi seluruh pakaian milik Lastri yang dia bawa saat pertama kali menikah dengan Wawan dulu. "Kang," panggil Lastri dengan suara parau. Wawan menoleh perlahan. Wajahnya tampak sangat kaku dan matanya kering. Tidak ada lagi air mata yang tersisa untuk menangisi pengkhianatan ini. "Pakaianmu sudah kurapikan semua, Las," kata Wawan dengan nada suara yang sangat datar, seolah dia sedang berbicara dengan orang asing yang menumpang lewat. "Hari ini juga aku akan mengantarkanmu kembali ke rumah orang tuamu di kota kecamatan." Lastri tersentak, air matanya kembali meleleh. "Kang, jangan cerai aku, Kang. Aku janji akan berubah. Aku tidak akan berhubungan lagi dengan Pak Danu. Aku mau hidup miskin lagi bersamamu." Wawan menggelengkan kepalanya dengan sangat pasti. Dia berdiri, mengambil buntelan kain milik Lastri, lalu menyerahkannya ke tangan istrinya. "Anyaman bambu rumah kita yang rusak masih bisa kutambal dengan bilah yang baru, Las," ujar Wawan dengan kalimat kiasan desa yang teramat dalam. "Tapi anyaman kepercayaan di hatiku yang sudah kamu robek tidak akan pernah bisa ditenun kembali. Sifat miskin bisa diubah dengan kerja keras, tapi sifat hianat akan selalu mencari celah untuk kembali mengulang. Pergilah, cari kebahagiaanmu bersama kain batik yang halus dan lantai yang berkilat. Rumah tanah ini terlalu kotor untuk wanita sepertimu." Hari itu juga, tanpa keributan yang memancing perhatian warga desa, Wawan berjalan kaki mengantarkan Lastri menuju jalan raya kecamatan. Mereka berjalan beriringan, namun terpisahkan oleh jarak 1 meter. Tidak ada lagi tangan yang saling menggenggam. Tidak ada lagi obrolan hangat tentang masa depan. Setelah menyerahkan Lastri kembali ke pangkuan orang tuanya dengan cara yang baik-baik, Wawan langsung berbalik pulang tanpa menoleh sedikit pun ke belakang. Bulan berganti bulan, tahun berganti tahun.
tahun. Kehidupan di desa terpencil itu terus berjalan mengikuti poros takdirnya. Hukum tabur tuai yang dijanjikan oleh alam semesta bekerja dengan caranya sendiri yang sunyi namun berdarah-darah. Pak Danu, sang mantri kesehatan yang menganggap remeh buruh tani miskin, mendapatkan balasannya. Desas-desus tentang kelakuan bejatnya yang suka menggoda istri pasien miskin akhirnya menyebar dari mulut ke mulut di warung kopi desa. Warga desa yang menjunjung tinggi adat kesopanan perlahan-lahan mulai memboikot tempat praktiknya. Kliniknya menjadi sepi, tidak ada lagi orang yang mau berobat ke sana. Puncaknya adalah ketika dinas kesehatan mencabut izin praktiknya karena adanya laporan pelanggaran kode etik moral. Pak Danu terpaksa menjual rumah joglo besarnya dan pergi meninggalkan desa itu dalam keadaan bangkrut, terhina, dan dikejar-kejar oleh bayang-bayang ketakutan atas dosanya sendiri. Bagaimana dengan Lastri? Di kota kecamatan, hidupnya tidak menjadi lebih baik. Setelah dicerai oleh Wawan, Pak Danu sama sekali tidak pernah datang untuk bertanggung jawab atau menikahinya. Pria itu hanya menganggap Lastri sebagai pemuas nafsu sesaat dikala bosan. Lastri hidup dalam gunjingan tetangga sebagai wanita yang dicerai karena berselingkuh. Dia terpaksa bekerja sebagai buruh cuci pakaian dari rumah ke rumah demi menyambung hidup, memakai baju-baju bekas yang kembali pudar warnanya. Setiap kali sore datang dan dia mencium aroma asap dapur dari rumah-rumah tetangganya, Lastri selalu menangis terseduh-seduh. Dia merindukan rumah bambunya, dia merindukan pelukan hangat Wawan yang tulus. Dan dia merindukan sepiring nasi tiwul yang dulu dia sia-siakan demi sebuah kemewahan semu yang kini menghancurkan masa mudanya. Sementara itu, di bawah kaki bukit yang hijau, matahari sore mulai tenggelam dengan memancarkan warna kuning keemasan yang teramat indah. Sinar senja itu menerangi sebuah rumah kecil yang baru dibangun. Tidak lagi terbuat dari anyaman bambu lapuk, melainkan dari dinding bata merah yang kokoh, meskipun belum sempat diplester semen. Di depan halaman rumah itu, sebidang tanah sawah yang luas tampak menguning, bersiap untuk dipanen dalam beberapa hari ke depan. Tanah itu adalah tanah milik Wawan sendiri, hasil dari kerja keras, kejujuran, dan ketabahannya menabung selama bertahun-tahun setelah badai rumah tangganya berlalu. Wawan melangkah pulang dari sawahnya dengan memikul cangkul di pundak kanannya. Tubuhnya masih sekerat batu kali, kulitnya masih hitam legam terbakar matahari. Namun langkah kakinya kini terasa begitu ringan dan mantap. Wajahnya yang dulu kusam kini memancarkan aura ketenangan seorang pria yang telah berdamai dengan luka masa lalunya. Sesampainya di ambang pintu rumah baru itu, seorang wanita paruh baya tetangga sebelah rumah datang mengantarkan sebuah rantang bambu berisi makanan. Wanita itu menatap Wawan dengan tatapan penuh rasa hormat. "Pak Wawan, ini ada titipan pengajian dari surau. Dimakan ya, Pak," ujar wanita itu ramah. Wawan tersenyum tulus, menerima rantang itu dengan kedua tangan yang bersih. "Terima kasih banyak, Mbok. Semoga berkah." Wawan masuk ke dalam rumahnya yang sunyi. Dia duduk di atas kursi kayu yang baru, meletakkan rantang makanan di atas meja. Di sudut ruangan, sebuah cermin besar memperlihatkan bayangan dirinya sendiri. Wawan menatap bayangan itu, lalu tersenyum tipis. Sebuah rahasia takdir yang paling pilu namun indah yang dia simpan sendiri. Setahun setelah perceraiannya, orang tua Lastri sempat datang menemuinya di sawah,
memohon dengan air mata agar Wawan sudi menerima Lastri kembali, karena Lastri dikabarkan sedang jatuh sakit parah karena depresi. Namun, Wawan memilih untuk tetap teguh pada keputusannya. Dia memberikan seluruh uang tabungannya saat itu untuk biaya pengobatan Lastri. Namun dia menolak untuk kembali membuka pintu hatinya yang telah hancur. Dia memilih memaafkan, namun menolak untuk mengulang kebodohan yang sama. Wawan berjalan ke jendela rumahnya, menatap hamparan sawah hijau yang mulai menguning di bawah langit senja. Hidupnya kini mungkin terasa sepi tanpa kehadiran seorang pendamping di sisinya. Rumahnya mungkin sunyi tanpa tawa seorang anak. Namun bagi Wawan, kesunyian yang merdeka jauh lebih berharga daripada hidup bersama kemewahan yang dibangun di atas kebohongannya sendiri. Angin malam pedesaan mulai berembus lembut, membawa aroma tanah basah setelah hujan sore yang segar. Wawan memejamkan matanya sejenak, menghirup udara malam yang bersih, melepaskan sisa-sisa kenangan buruknya terbang bersama angin menuju kegelapan malam yang tenang. Fade out.